saya Felicitas Roman Anda. Saya berasal dari kelas 12D. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai penyebaran hoaks terkait media pembelajaran di media sosial sebagai contoh pelanggaran hak warga negara dan juga pengingkaran kewajiban bermedia sosial. Di era digital seperti sekarang, banyak siswa dan juga guru yang menggunakan media sosial sebagai alat pembelajaran. Namun sayangnya, tidak semua informasi yang beredar itu benar. Dari informasi palsu itu dapat membingungkan kita sebagai pelajar. Hoaks tentang pendidikan bisa berwujud pada informasi yang keliru seputar kebijakan pendidikan atau sekolah dan juga mata pelajaran yang katanya berasal dari situs resmi padahal tidak sama sekali. Misalnya, banyak informasi atau pesan yang beredar di media sosial seperti WhatsApp dan juga unggahan di Facebook yang menyebar luas yang menyatakan bahwa adanya perubahan kurikulum merdeka dan juga penghapusan mata pelajaran tertentu. Dari sini kita tahu bahwa padahal nyatanya informasi tersebut tidaklah benar dan tidak berasal dari situs yang resmi. Beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu yang pertama adalah pembuat hoaks itu sendiri. Adalah orang yang membuat informasi palsu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang pertama mungkin saja untuk mencari keuntungan pribadi. Yang kedua untuk mencari sensasi. Dan yang ketiga untuk mempengaruhi opini. Yang kedua itu adalah penyebar hoaks. Orang yang membagikan ulang atau menyebar hoaks tersebut tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu. Yang ketiga, ada orang tua dan juga siswa sebagai penerima hoaks, orang yang bingung dan langsung percaya akibat hoaks. Dan yang keempat adalah pemerintah dan juga pendidikan atau sekolah, yaitu lembaga yang berfungsi atau bertugas untuk menindak dan memberi edukasi kepada kita. Ini kita tahu bahwa hoaks itu melanggar hak warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar, dan penyebar hoaks telah mengingkari kewajiban hak orang lain untuk mendapat informasi yang benar dan melanggar ketertiban umum. Alasan mengapa hoaks begitu tersebar dengan luasnya. Yang pertama yaitu literasi digital yang rendah, dan yang kedua keinginan cepat viral. Orang akan merasa bangga ketika menjadi orang yang pertama yang membagikan informasi tersebut. Yang ketiga judul yang provokatif, serta yang keempat penyebar hoaks itu tidak ditegur sehingga membuat mereka merasa bahwa menyebar hoaks atau membuat hoaks itu adalah hal yang biasa saja. Dan upaya penanganan yang bisa dilakukan. Pertama, langkah yang bisa dilakukan siswa. 1. Selalu mengecek informasi pendidikan lewat sumber resmi seperti website sekolah atau akun resmi seperti Kemdikbudristek. Yang kedua, tidak langsung membagikan informasi yang belum pasti kebenarannya. Lalu, tanya guru atau wali kelas ketika ragu mengenai kabar yang beredar. Yang kedua, peran sekolah dan juga pemerintah memberikan literasi digital supaya siswa tahu cara mengenali hoaks, menyediakan kanal informasi resmi yang jelas dan mudah diakses, menindak akun yang secara sengaja menyebarluaskan hoaks. Dan yang ketiga, peran masyarakat, edukasi sesama teman atau keluarga tentang pentingnya verifikasi informasi, melaporkan konten yang mencurigakan kepada pihak platform atau guru. Kesimpulannya, penyebaran hoaks tentang media pembelajaran di media sosial adalah masalah nyata yang mempengaruhi proses belajar kita. Hoaks ini bisa memicu kebingungan, merusak kepercayaan pada pendidikan, dan melanggar hak siswa untuk mendapatkan informasi yang jujur. Karena itu, kita semua harus bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Pesannya, berpikir dulu sebelum percaya, cek fakta sebelum kamu share.